untuk membuat dirinya lebih tahan terhadap pukulan. Pria itu mencuci muka dengan garam kasar setiap hari untuk menghilangkan kekhawatirannya. Dia mencekik perempuan yang sakit parah sampai kehilangan nyawanya untuk menjadi master seni bela diri. Sheng Sheng berlatih sepasang kaki patah menjadi tak terkalahkan. Lalu menulis kata-kata berani untuk menantang semua master di dunia untuk menjadi nomor 1 dalam seni bela diri. Beberapa hari kemudian, polisi mendapat laporan. Satu generasi juara tinju telah dipukuli hingga kehilangan nyawanya dengan tangan kosong di jalan raya. Semua tulang di tubuhnya patah dan tenggorokannya terluka parah. Dokter mengatakan, meskipun di luar tampak baik-baik saja, namun sebenarnya bagian dalamnya terluka parah. Seorang wanita mengambil pistol yang berada di sekitar korban. Kemudian memperhatikannya dan berdiskusi dengan rekannya. Tetapi tidak ada jejak pembunuh di tempat kejadian. Hanya ada sebuah benda kecil seperti tanda menelan. Saat ini, di sebuah penjara, seorang pria tercengang saat melihat berita kematian tragis seorang juara tinju. Kemudian dia bergegas memanggil petugas untuk menanyakan kejadian itu. Namanya Xiaowu. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena memukuli seseorang sampai kehilangan nyawanya. Dia bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Petugas lalu mengatakan bahwa dia tahu siapa pembunuhnya dan akan membantu menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi jika dia dibebaskan dari penjara, petugas Lu sama sekali tidak mempercayainya. Han Jingyao, Cao Zi'an, Yuan Qingyang, Fang Wenxi, Fu Shengtai, Fang Liuge, 下次死的就是他们7个中的1个。 Saat ini, Feng Yuxiu sedang bersama Tan Jingyao, Raja Kaki Utara. Tan Jingyao mengatakan, ini masalah hidup dan mati. Feng Yuxiu 特意来领教，我今日既分高下，也决生死。 Setelah itu, Tan Jingyao melompat dan beratung dengan Feng Yuxiu. Kemampuan Raja Kaki ini tidak main-main, meskipun dia telah pensiun selama bertahun-tahun. Kakinya masih sangat kuat dan lincah. Dia bertarung dengan tanpa rasa takut. Kakinya sudah dilatih olehnya sebagai senjata tajam untuk membunuh orang. Setelah beberapa putaran pertempuran antara keduanya, Tan Jingyao mengaitkan kaki kanannya. Dengan sekali klik, tulang kaki lawannya patah. Berbalik dan menendangnya. Feng Yuxiu kehilangan nyawanya di tempat. Dengan anak panah yang tertancap di dadanya. Satu generasi Raja Kaki dibunuh dengan kaki, dan polisi akhirnya percaya pada Xiaowu. Kemudian mengizinkannya meninggalkan penjara sementara untuk membantu penyelidikan. Menurut dua tuan yang telah meninggal, Xiaowu memikirkan sebuah taktik. Ini persis seperti perintah pembunuhan si pembunuh. Menurut kesimpulan ini, tujuan si pembunuh selanjutnya adalah menangkap Tuan Wang Ze. Siapa bilang Sheng Sheng hanya bisa berakting dalam komedi? Dia menjadi kejam, dan generasinya kehilangan nyawanya satu demi satu. Tulang tangannya menonjol. Metodenya yang sangat kejam. Dengan anak panah yang masih tertancap di tangannya, Xiaowu memejamkan mata temannya dalam kesedihan. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan Sheng Sheng berdiri. Dia segera mengejarnya sampai dia mencapai atap bangunan. Dia kehilangan jejak, tetapi sudah terlambat bagi Xiaowu untuk merasakan bahaya. Sheng Sheng tiba-tiba muncul, dan menendangnya sejauh 10 meter. Xiaowu terus mengejar meski kesakitan. Tapi Sheng Sheng benar-benar gila. Dia melompat langsung ke gedung lain sejauh 10 meter. Xiaowu berhenti mengejarnya. Dia tidak bisa mengambil risiko. Belum lagi fakta bahwa polisi di belakangnya belum bisa mengejar Sheng Sheng yang memiliki keahlian khusus. Penangkapan kali ini berakhir dengan kegagalan. Xiaowu pergi ke pasar, dan akhirnya melihat adik perempuannya. Tanpa diduga, Sheng Sheng sudah datang dan meninggalkan tanda menelan. Kemudian mereka mengunjungi senior seni bela diri untuk bertanya tentang asal-usul tanda menelan, yang bernama Tang Qianyan. Itu dihadiahkan oleh Lord Shangshu di dinasti Qing kepada mereka yang gagal bersaing untuk memperebutkan juara seni bela diri. Benda ini setara dengan hadiah hiburan.
Kemudian seorang lelaki tua lain di sebelahnya yang telah berlatih Kimen Dunjia mengatakan bahwa 3 tahun lalu dia telah bertarung melawan seorang pemuda dengan kaki cacat dan memegang alamat berlogo walet. Xia Hou segera memberitahu petugas polisi Lu, tetapi ketika mereka tiba, Sheng Sheng telah meninggalkan rumahnya. Mereka menemukan benda jejak latihannya di mana-mana dan menemukan kata-kata berani yang ditinggalkannya di dinding. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran. Dia bersaing dengan para pahlawan dunia. Dia ingin menjadi nomor 1 di dunia. Itulah motifnya membunuh orang. Xia Hou menyimpulkan bahwa target berikutnya adalah Chen Boguang, Raja Senjata. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka menyadari bahwa dia telah gulung tikar 2 tahun lalu dan tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Dia mewariskan penguasaan seumur hidupnya kepada superstar seni bela diri. Sebelum dia belum selesai berbicara, Sheng Sheng muncul lokasi syuting dan menusuk tulang belikat seorang pria dengan pedang untuk menakut-nakuti semua orang. Hanya generasi baru Raja Senjata Hong Ye Feng Ye yang tersisa di tempat kejadian. Hong Ye, dalam keputusasaan mengambil pedang tajam dan melawannya. Keduanya bertarung sangat keras. Pedang Raja Senjata bergerak terbuka lebar dan menutup dengan luar biasa. Pertarungan berangsur-angsur memanas. Tiba-tiba, pedang Hong Ye dipatahkan oleh kaki Sheng Sheng. Lalu pedang lain menembus punggung Hong Ye. Namun Hong Ye kembali bangkit. Mereka kembali bertarung. Ketika Sheng Sheng ingin menancapkan pedang ke dada Hong Ye, dengan sigap Hong Ye mengarahkan sepotong lubang besi ke arah pedang. Pedangnya pun terbang. Sheng Sheng mencoba menggunakan kakinya untuk menyerang. Namun Hong Ye melawannya dengan menendang sebuah besi di sampingnya. Tanpa diduga Hong Ye menghadapi musuh yang kuat. Sheng Sheng mengambil pisau kecil di tanah, berbalik dan menyerang Hong Ye dengan kecepatan kilat. 1 generasi Raja Senjata dikalahkan. Dia masih menjadi bintang. Lalu polisi didorong ke garis depan oleh opini publik. Pembunuhnya hanya membunuh orang yang tahu seni bela diri. Jadi apakah saya akan berada dalam bahaya, jika saya mengikuti Liu Genghong untuk melompat ke longkuan setiap hari? Ternyata tujuan akhir Sheng Sheng adalah melawan Xia Hou. Xia Hou pernah menunjuk Sheng Sheng. Dalam benaknya, Xia Hou adalah raja terkuat. Kali ini dia mengubah targetnya menjadi adik perempuan seni bela diri. Meskipun junior juga seorang master, dia tidak berdaya di hadapannya, dan terluka parah dalam beberapa ronde. Saat Xia Hou tiba, adik perempuannya sudah sekarat. Akhirnya mereka berdua bertemu. Etika tertinggi sebelum bertarung adalah mengepalkan tangan. Ini masalah hidup dan mati. Ini adalah adegan pertarungan paling seru dalam seni bela diri satu orang. 2 master teratas bertarung satu sama lain. Saling meninju, itu sangat seru dan menyenangkan. Mereka tidak memiliki keterampilan yang indah. Hanya tekad untuk membunuh satu sama lain. Di sebelahnya ada sebuah mobil yang melaju kencang, hingga membuat orang gemetar ketakutan. Seolah-olah mereka berdua akan terkubur di bawah roda pada detik berikutnya. Tetapi mereka tidak takut sama sekali. Mereka membuka dan menutup gerakan mereka dengan lebar. Masing-masing menunjukkan kekuatan terkuatnya. Dalam pertempuran yang sudah lama dinantikan, dia meraihnya wajahnya dengan cakar elang dan hampir membunuh daging Xia Hou. Xia Hou memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan dia. Kemudian memukul dadanya dengan keras. Lalu menarik dan menendangnya dengan sangat keras hingga terbang beberapa meter. Tiba-tiba sebuah truk datang dan hampir menabrak Sheng Sheng. Xia Hou bergegas menyeretnya dan menariknya. Tiang bambu di truk itu jatuh satu demi satu. Keduanya masing-masing mengambil satu tiang bambu. Mereka kembali bertarung. Setelah beberapa ronde, Xia Hou berada di atas angin. Dia memukul wajah Sheng Sheng dan menepuk kedua tangan di kepalanya dengan keras. Kemudian dia memanfaatkan kemenangan untuk terus-menerus menghajar dan mengalahkan. Sheng Sheng tidak berdaya untuk menghindar. Xia Hou memukul sisi wajahnya dengan keras. Dengan tendangan terakhir, dia terlempar jauh. Tanpa diduga, setelah itu dia bangun. Dia berlutut di depan Xia Hou, mengepalkan kedua tangannya dan menyerah.
Adegan ini benar-benar membuat Xia Hou tercengang. 现在这个样子，才是我真正期待的夏侯武。来，杀了我，你就赢了。 Begitu dia selesai berbicara, Xia Hou tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada adik perempuannya. Dia tidak akan melawan siapapun lagi. Tiba-tiba sebuah truk muncul. Dia masuk ke bawah truk yang melaju kencang. Kemudian meraih kaki Xia Hou menyeretnya masuk. Dia benar-benar gila, dia ingin memulai perkelahian di bawah mobil. Xia Hou menendangnya ke tempat yang aman. Xia Hou terseret truk ratusan meter dan terguling ke pinggir jalan. Dia menghampiri Xia Hou dan mengatakan mereka berdua tergeletak berdampingan. 功夫是杀人技，你不打死我，我也会打死。 Dalam keadaan linglung, Xia Hou melihat ada tangkian di tanah. Petugas polisi lalu datang dan langsung menembaknya berkali-kali. Akhirnya dia terjatuh ke tanah. Di akhir cerita, Xia Hou menikah dan mempunyai seorang anak. Mereka hidup bahagia dan meneruskan hari yang diciptakan oleh tuannya.